والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمتان. Biar pas. Ya, ya, ya deh, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa bil Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama simak, mari kita sama perhatikan penjelasan keutamaan Asyura di bulan Muharram. Bersumber dari kitab Muqashafatul Qulub karangan Syekh Imam Ghazali, sampaikan oleh guru kita Bapak Muhammad Syekh Muhammad. Pertanyaan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Wa bi sannatil muttasil ilal imamil mu'allif rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna as'alukal futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal mutaramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz, wabil khusus Fadilatul Mukarram, guru kita yang sama kita hormati, Al-Ustaz Kiai Haji Mamun Adung, atanallahu bituli hayati wa murabi ruh. Segenap para dewan guru lainnya yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Wabil khusus kepada segenap pengurus Majelis Taklim Al-Aqabah,
wabil khusus pada Bapak Ketua, alhamdulillah segenap Dewan Penasehat Pembina, kepada Bapak Haji Agus Rusbana, Bapak Wandi, dan segenap pengurus lainnya yang saya tidak sebutkan, wabil khusus kepada para Bapak Haji, orang-orang tua kami, para sepuh, jamaah yang senantiasa terus hadir dan istiqomah dalam setiap kajian-kajian yang datang dari berbagai tempat, datang dari berbagai penjuru, majelis taklim, masjid dan musola. Mudah-mudahan kita semua tetap dikumpulkan Allah dalam silaturahmi dan dalam naungan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah. Kita sudah sampai pada tanggal 11 daripada bulan Muharram, ya. Sekarang sudah tanggal 11, yang berarti dari tanggal 9 Tasu'a, kemarin Asyura, dan hari ini 11. Ya, berarti sudah hari ketiga kita puasa. Di mana di hari ini yang memang betul disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak hanya puasa mandiri pada tanggal 10 saja. Ya, tok di tanggal 10, karena boleh jadi itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, puasa mirip puasanya orang Yahudi. Kalau puasa hanya tanggal 10. Ya, hal itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika ada sebuah peristiwa. Rasulullah datang ke kota Madinah, lalu Rasul berjumpa dengan orang Yahudi. Tiba-tiba Rasulullah melihat orang Yahudi rata-rata berpuasa pada tanggal 10. Ya, pada tanggal 10 itu mereka berpuasa. Ya, lalu kemudian Rasul tanya kepada mereka, ada gerangan apa ini kalian puasa pada tanggal 10? Hal ini adalah hari, ya, kemuliaan umat Islam. Apa kata mereka? Inna hadzal yaum azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Kata mereka begitu. Enggak begitu ya Rasulullah. Enggak begitu wahai Muhammad. Kami juga merasa bahwa hari ini adalah sebuah peristiwa yang besar pernah terjadi. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu adalah ketika Allah menangkan, ya, Nabi Musa dan Bani Israel dari kungkungan dan kejahatan daripada Fir'aun. Ya, mereka dikeluarkan dari Mesir, kemudian mereka dimenangkan oleh Allah SWT. Itu terjadi pada tanggal 10. Sampai diwafatkan atau dijadikan peristiwa meninggalnya Fir'aun, ya, karena tenggelam. Ya, itu terjadi pada tanggal 10. Makanya itu dirayakan oleh mereka dengan cara berpuasa. Puasanya cuma hanya pada tanggal 10. Dan Rasulullah tidak bisa mencegah mereka untuk tidak berpuasa. Karena itu hari kehormatan mereka. Hari yang paling sangat mereka hormati. Ya, pada tanggal 10 Asyura. Sementara kita umat Islam, apa kata Rasulullah? Nahnu aula bi Musa minkum, sementara kami ini umat Islam, ya, saya mendapat langsung perintah dari Allah bahwa kami memuliakan hari ini karena kami lebih memuliakan Musa dibanding kalian. Begitu kata Rasulullah. Nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih merasa menghormati Musa dibanding kalian. Seharusnya kami yang memiliki hari kemuliaan itu pada tanggal 10. Gitu. Karena udah kadung mereka melaksanakan tanggal 10 Asyura berpuasa, maka kita juga tidak membatalkan puasa mereka, tapi tetap kita melaksanakan puasa, cuma jangan hanya pada tanggal 10. Makanya ditambah sebelumnya 1 hari, ya, dan sesudahnya 1 hari. Tanggal 9 hari Tasu'a, ya, kemarin puasa nggak tanggal hari Sabtu? Yang puasa, yang enggak. Ya maksudnya begitu. Nggak apa-apa, nggak puasa, yang penting asal tahu, ya.
Nggak apa-apa. Wah, Ustaz kajiannya sih baru hari ini, kenapa nggak hari Kamis gitu ya. Ya biasa itu mah. Ya, trik aja trik. Ya kan kajiannya sudah sering gitu ya. Makanya dilewatkan sengaja. Ingat enggak nih kira-kira begitu. Ternyata alhamdulillah banyak yang ingat juga banyak yang lupa. Apa sengaja dilupain, nggak tahu ya. Ya, alhamdulillah hari ini masih ada 1 hari, nggak apa-apa. Kemarin nggak puasa. Kalau toh memang nggak puasa nggak apa-apa. Ini masuk kita kategori hari Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, puasa 3 hari yang disunahkan di setiap bulan Muharram, apa bulan Hijrah, bulan Hijriah, bulan Islam. Tiap bulan ada 3 hari yang disunahkan. Jadi awal, tengah dan akhir. Ya, ini Ayyamul Bid masuknya kita, nggak apa-apa. Kalau toh memang nggak masuk Ayyamul Bid, nggak 3 hari, puasa di hari Senin. Nah itu Pak, jadi luar biasa kita nih Pak. Ataupun yang nggak puasa juga nggak apa-apa Pak. Sunnah juga. Pak aja ketawa aja nih, paham ya. Aduh subhanallah, sampai Mamat libur hari ini nih katanya. Mana Mamat libur ya. Puasa. Saudaraku rahimakumullah. Baik, kita akan coba telisik, kita coba bahas ada gerangan apa sih di Muharram ini gitu sampai begitu hebohnya. Bapak rahimakumullah, ada 4 bulan yang bulan itu disebut Arba'atun Hurum. 4 bulan yang dihormati atau yang diharamkan di dalamnya. Diharamkan apa di dalamnya? Diharamkan menzolimi diri kita sendiri minimal. Jangan berbuat zolim terhadap diri sendiri di 4 bulan itu. Ataupun kepada orang lain apalagi. Tapi di sebagian hadis dikatakan di 4 bulan ini hendaknya kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang berbau dosa. Di 4 bulan ini terutama. Makanya terjadinya perang pada bulan Ramadan. Ya, karena memang Ramadan adalah bulan yang dihormati karena ada perintah puasa di dalamnya. Tapi Ramadan tidak termasuk 4 bulan yang diharamkan, Arba'atun Hurum. Karena 4 bulan itu yang pertama bulan Rajab. Ya, Rajab yang pertama. Yang kedua berturut-turut tuh 3 bulan tuh. Dzulqa'dah dulu, Dzulqa'dah atau bulan apa tuh? Apit ya. Bulan Apit. Ya, Dzulhijjah bulan haji. Dan terakhir Muharram. Ya. Rajab diistimewakan di dalamnya karena ada peristiwa besar, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Rasulullah diberangkatkan dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa lalu diangkat ke Sidratul Muntaha, Rafraqul A'la, berjumpa dengan Allah. Terjadi pada bulan Rajab, makanya dimuliakan bulan Rajab. Begitu banyak kemuliaan-kemuliaan pada bulan Rajab. Kemudian di bulan Dzulqa'dah, di mana di bulan ini sebagai bulan startup atau bulan start, warming up lah, pemanasan. Karena sebentar lagi akan ada melaksanakan bulan puasa. Bulan puasa apa puasa dulu apa Dzulqa'dah dulu? Ya, Ramadan dulu apa Dzulqa'dah dulu? Ya, Ramadan dulu. Sebentar lagi akan melaksanakan haji maksudnya. Dzulqa'dah. Ya, tanggal berapa? Tanggal 10 Asri Dzulhijjah. Persiapan untuk melaksanakan perintah haji. Makanya di Dzulqa'dah ini diupayakan supaya bagi yang sudah siap-siap berangkat haji mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, sesiap mungkin. Makanya bulan ini kudu hati-hati jangan sampai batal niat dan keberangkatan haji kita. Makanya Dzulqa'dah termasuk bulan yang diharapkan bisa mempersiapkan diri kita menghadapi kewajiban haji bagi yang sudah mau berangkat di pada tahun ini. Kemudian Dzulhijjah, bulan di mana ada peristiwa besar, di antaranya peristiwa terjadinya kurban. Hal ini yang dicontohkan di surah
di Al-Quran oleh Allah SWT terhadap Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangan beliau Ismail alaihissalam. Itu diabadikan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian hal itu digambarkan dalam bentuk pelaksanaan kurban dan manasik haji. Kemudian Muharram. Muharram adalah bulan yang sangat dihormati karena bulan ini ditandai dengan pertama kali peristiwa hijrah. Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah dengan minim hasil, tapi Rasulullah menghadirkan ya bagaimana hebatnya dakwah, bagaimana hebatnya Islam di hati orang-orang kafir. Betul memang sedikit yang masuk Islam, tapi hebatnya Islam, girohnya Islam sudah masuk ke dalam hati-hati mereka. Makanya cikal bakal mereka masuk Islam yang terjadi di Madinah dan kemudian terjadi Futuh Mekah itu karena dakwah 13 tahun Rasulullah di Mekah. Ya. Nah, ini peristiwa diabadikan ini dalam peristiwa di Muharram. Bapak hadirin rahimakumullah. Lalu apa kembali peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Asyura? Bisa kita lihat, Pak. Wa qad warada fi fadli Asyura asarun katsiratun minha. Bisa kita lihat bagaimana beberapa keutamaan pada tanggal Asyura. Ya, jangan bulan Asyura. Kalau bulan Asyura salah. Ya. Kalau kita sebut bulan Sura, kalau orang kampung kan begitu sebutnya, Pak. Bulan Sura, Suro. Ya, kalau Sura itu bahasa Arabnya Suro, musyawarah. Yang dipotong-potong, yang betul Asyura dari Asroh. Asroh itu artinya apa? 10. Jadi harus lengkap Asyuro gitu, jangan Sura aja. Kalau kalender kan tanggal 1 Sura tuh di kalender tuh. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya salah Syura itu. Ya, tanggal 10 Asyura karena Asyura artinya yang bangsa 10. Ya, peristiwa yang terjadi diabadikan pada tanggal 10. Asarun kasiratun minha, ini peristiwa meninggalkan jejak sejarah yang begitu luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Asarun kasiratun. Minha diantaranya apa? Ini ternyata banyak luar biasa, Pak. Annahu tiba ala Adam alaihissalam. Peristiwa pada tanggal 10 Asyura itu terjadi. Satu, Allah bukakan pintu taubat pertama kali kepada manusia pertama. Siapa? Adam alaihissalam. Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam selama berapa puluh tahun? 40 tahun taubatnya baru diterima. Cuma satu kesalahan. 40 tahun taubatnya baru diterima. Cuma satu kesalahan. Dan itu mengakibatkan beliau lengser dari kejayaannya di surganya Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dan dicampakkan ke bumi. Ya, sementara kita dosa bukan satu kali. Ya, dalam satu hari, bahkan berkali-kali. Bisa berpuluh-puluh kali, bisa beratus-ratus kali, bisa beribu-ribu kali, bisa tak terhingga. Dosa yang kita lakukan tanpa kita sengaja dan kita sadari. Tapi taubatnya belum juga. Sementara Nabi Allah Adam alaihissalam dikisahkan di Al-Quran, diterima taubatnya setelah perjalanan panjang beliau, dipisahkan dari istri tercintanya. Ya, bayangin coba, Nabi Adam adanya di India, diturunkannya, sementara Siti Hawa istrinya berada di Jeddah, yang sekarang Jeddah itu jadi kota airportnya Saudi, tempat berlabuhnya jamaah haji, pesawat-pesawat yang landing dan take off dari airport itu Jeddah namanya. Jeddah itu artinya apa, Pak? Jeddah itu artinya nenek, mentua. Ya. Jid, engkom. Kalau Jeddah itu nenek. Jadi itu kenapa dikatakan nenek? Memang dulunya nenek kita tinggal di situ. Makanya Jeddah. Ya. Pada tanggal 10 itulah peristiwa terjadi, diterimanya Nabi Allah Adam alaihissalam.
Subhanallah. Saya mau tanya, kira-kira bahagia nggak beliau 40 tahun diterima taubat sama Allah? Ya. Tahu doanya Nabi Adam? Doanya tahu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Nabi Adam sadar diri, tahu sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dalam masa waktu yang tak terhingga, tinggal nikmat gratis di surga sendiri, lalu pengen ada sahabatnya, pengen ada partnernya, pengen ada temennya, pengen ada istri yang mendampingi, diciptakanlah dari tulang rusuknya sebelah kiri yang paling bengkok. Tuh, tulang rusuk yang paling bengkok mana tuh sebelah kiri? Paling atas, Pak. Bapak raba sendiri coba, itu paling bengkok, Pak. Makanya kalau istri kita wataknya bengkok, kayak tulang rusuk, makanya ya harus sadar diri. Ya, kalau kita sekali ngomong, dia 100 kali ngomong, ya harus sadar diri. Karena memang begitu watak perempuan diciptakan Allah. Jangan kita yang banyak ngomong, Pak, yang dibalik. Ya, kalau ada kesalahan pihak istri, kita harus sadar diri, kita harus diam. Ya begitu, Pak. Ya, harus banyak mengerti, harus timbang rasa dalam berumah tangga. Kalau enggak, ya otomatis pasti kita jadi korban. Makanya harus saling mengerti. Begitu karakter perempuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa kana khalquhu fihi. Nabi Adam juga diciptakan pertama kali, lalu beliau tinggal di dalam surga sejak awal diciptakan, kemudian lalu beliau diizinkan tinggal di surga berlama-lama. Ya. Pada tanggal 10 Asyura bulan Muharram. Terjadinya tanggal 10 bulan Muharram pada tanggal Asyura. Ya, kemudian wafihi udkhilal jannah. Setelah diciptakan, ya, kemudian disiapkan tempatnya. Ini yang namanya manusia harus punya fasilitas. Nggak bisa begitu saja. Maka bagaimana fasilitas yang diciptakanlah dengan berbagai macam serba fasilitas yang dilengkapi untuk kebutuhan manusia yang bernama Adam. Maka diciptakanlah surga. Ya, tempat di mana berbagai macam kenikmatan ada di dalamnya. Nggak pakai bayar, gratis selama tinggal di dalam surga. Kapan itu dimasukkan ke dalam surga? Pada tanggal 10 Asyura. Ya, diterima taubatnya tanggal 10, ya, diciptakan pada tanggal 10, dimasukkan ke dalam surga tanggal 10. Ini peristiwa luar biasa. Makanya rugi kita kalau nggak kita abadikan dalam bentuk puasa kita. Ya, kemudian wafi ukhuliqal arsy wal kursi was samawat wal arda was syamsa wal qamar wan nujum wal jannah. Ini yang paling luar biasa. Peristiwa terjadinya diciptakannya arsy. Arsy itu makhluk Allah, Pak. Seperti halnya bumi, langit, makhluk-makhluk selain Allah, semuanya adalah makhluk. Ya, apa sih makhluk? Kullu ma siwallah. Itu makhluk artinya, Pak. Apa sih makhluk? Makhluk adalah selain Allah. Setiap apa saja selain Allah itu makhluk. Ya. Saya mau tanya, roh kita makhluk bukan? Roh makhluk, surga makhluk, neraka makhluk, pahala makhluk, dosa makhluk. Seluruh Allah berarti adalah makhluk. Ya. Arsy tercipta itu pada tanggal 10 Asyura, pada bulan Muharram. Kursi Allah, singgasana Allah, itu makhluk. Diciptakan Allah pada tanggal 10 Asyura. Wasamawat, langit 1 sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, Rabbul A'la, paling tinggi. Di mana Allah bertengger singgasana Allah, itu tercipta dan diciptakan oleh Allah selama 6 hari mulai dari tanggal 10 Asyura. Wal ardi, bumi juga sama. Dan planet-planet selain bumi. Ya, planet bumi ada berapa, Pak? Bapak pernah belajar IPS nggak dulu? Lupa ya?
Ya lupa Pak, dulu waktu SMP Pak ya. Ya, di dalam sistem solar sistem kita dan sistem planet itu yang menjadi soulmate-nya bumi itu ada 9. Siapa aja tuh Pak? Ya termasuk matahari. Matahari itu termasuk adalah planet Pak. Matahari, kemudian bulan, Mars, yang paling dekat sama mata sama bumi, Merkurius. Ini IPS 6 ini mah. Lupa Pak. Yang paling jauh Pak, Pluto. Masih ingat udah tuh. Waduh, ya Pluto paling jauh. Ya, itu makhluk Allah diciptakan sama Allah. Ya. Untuk apa? Supaya bumi ini berjalan orbitnya. Kalau nggak ada nih planet, hancur nih bumi. Ya. Subhanallah, luar biasa ciptaan Allah Pak. Ini yang nggak terpikirkan oleh kita. Bumi berputar dalam kecepatan dalam 1 detik itu 240.000 kali putaran Pak. 1 detik Pak. Jadi kalau Bapak pernah main air di kolam dulu, Bapak pernah main di bak nggak waktu kecil? Ya waktu dimandiin kita iseng-iseng Pak, kita puterin tuh bak tuh airnya tuh. Muter nggak Pak? Muterin Pak, kita puterin. Jalannya empel terus kalau kenceng tuh airnya. Kenceng Pak, semakin kenceng Pak. Kita taruh benda di situ dengan satu arah orbit Pak. Bergerak itu benda. Tapi seketika tangan Bapak taruh aja sedikit di situ Pak. Dia bergeser, maka berantakan itu air. Begitulah kiranya perjalanan orbit bumi Pak. 240 per detik perputaran itu bumi. Subhanallah. Ya, betapa kencengnya ini bumi. Tapi kenapa kita nggak puyeng ya? Saking kencengnya ini bumi, makanya dia normal, nggak puyeng kita. Coba terjadi gempa sedikit aja. Atau ada benda langit nyenggol bumi, dia bergeser dikit aja, maka goyang semuanya. Kiamat kita. Subhanallah. Makanya di dalam beberapa hadis dinyatakan termasuk yang menggerakkan bumi adalah ketika manusia tidak berhenti melakukan tawaf. Ya, di Ka'bah itu 24 jam itu Ka'bah di sekitarnya orang yang tawaf nggak berhenti, Pak. Kalau berhenti nih bumi. Subhanallah, ya. Luar biasa, ya. Kemudian apalagi Pak? Wasyamsa. Kemudian juga matahari diciptakan pada tanggal 10. Wal qamar bulan. Wan nujum, ya, planet-planet. Ada 2 planet, Pak. Ya. Pertama apa, Pak? Gugusan tata surya itu Bima Sakti, ya. Itu ada gugusan bintang namanya Bima Sakti, itu berisi miliaran bintang, Pak. Yang berkedap-kedip di langit kalau malam itu miliaran Pak jumlahnya. Emang saya pernah ngitung? Ya kalau para ahli dihitung, Pak. Kita cuma baca, itu miliaran jumlahnya. Tahu satu bintang yang berkedap-kedip itu yang luar biasa jauhnya itu 10 kali besarnya bumi, Pak. Sementara jumlahnya miliaran bukan 1. Siapa penghuninya di setiap planet itu? Sementara bumi saja kita udah puyeng di bumi, Pak. Udah terasa bosen kita tinggal di bumi. Bagaimana yang lain nempatin tuh, Pak? Makanya ada film fiksi yang diciptakan oleh Amerika, oleh orang Barat, ada alien namanya, Pak. Para penghuni selain bumi. Itu aneh-aneh Pak wajahnya. Apa iya? Wallahu a'lam. Hasil fiksi ilmu sains bisa aja terjadi. Tapi bisa jadi itu bohong, untuk ngebohongin, Pak. Karena pada dasarnya Al-Quran gak pernah bohong. Yang menjadi makhluk Allah hari ini, yang mereka diciptakan selain manusia, yang jin termasuk tadi, adalah yang tinggal di bumi. Yang mendapat perintah Allah, kewajiban lewat turunnya para nabi. Ya manusia yang ada di bumi. Lalu mereka kalau ada makhluk, kewajiban enggak nyembah Allah? Ada perintahnya enggak? Nabinya siapa alien itu? Yang saya bingung nabinya siapa? Kan begitu ya. Subhanallah. Sementara nabi terakhir di jagat raya ini yang luar biasa ini cuma satu nabi terakhirnya siapa? Baginda Rasulullah SAW. Nggak usah pikir jauh-jauh ke sana Pak, puyeng deh kita, ya. Ribet mikirin bumi jadi ribet. Ya. Baik, kita lanjutin Pak. Ya, sudah matahari, bulan, bintang-bintang, termasuk surga ketika awal kali tercipta
sebelum Adam diciptakan, sebelum makhluk yang bernama Azazil, cikal bakal iblis. Siapa dia? Manusia terhormat, ya, paling tinggi martabatnya, dia dicintai Allah yang bernama Azazil, paling taat sama Allah beribu-ribu tahun dia ibadah, yang kemudian cuma gara-gara satu kalimat kesombongan dirinya, nggak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah, maka Allah campakkan dia menjadi manusia, makhluk terlaknat. Siapa dia? Iblis. Iblis itu ternyata adalah makhluk Allah yang paling suci, paling makhluk Allah paling taat, beribadah paling lama kepada Allah. Tapi karena dia sombong, ya, nggak mau sujud dan menghinakan Adam. Adam tercipta dari benda yang kotor, dari benda yang tidak terhormat, maka dia nggak mau sujud. Padahal yang nyuruh siapa yang nyuruh sujud? Jangan lihat sujudnya, yang merintahnya siapa? Allah. Kata Allah begitu, Pak. Maka dia nggak mau, saking sombongnya, makanya dia dicampakkan ke bumi dan dia mendapat titel baru, Iblis laknatullah. Ya, surga tercipta pada tanggal 10 Asyura. Kemudian wa wulida Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tanggal berapa? 10. Nabi Ibrahim lahir tanggal 10 Asyura. Wa kanat najatuhu minan nar fi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan oleh Namrud, dia berada di atas gunung sekitar 600 meter posisi api pembakaran itu dilemparkan pakai apa, Pak? Ketepel. Itu pakai ketepel, Pak. Cus, itu hampir 600 meter, Pak. Seperti melejitnya anak panah itu, Pak. Jeblus jatuh ke dalam api, bayangin. Kata Namrud, hancur kau wahai Ibrahim. Subhanallah, coba. Ternyata bukan hancur, malah kedinginan di dalam api. Ya, selamatnya Nabi Ibrahim dari api tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram. Wa kadzalika najatu Musa wa mammahu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran pasukan Firaun yang ingin membunuh mereka, ya, termasuk orang-orang Israel, Bani Israel. Makanya mereka mengklaim hari ini adalah manusia terhormat, ya, kaum yang terpandang, karena zaman Nabi Musa diselamatkan dari Firaun dan tanah kelahirannya itulah Palestina. Karena dari Mesir mereka lari, ya, ke satu dataran yang disebut dengan sekarang namanya apa? Gaza, Palestina. Itu tempat datangnya, hijrahnya orang-orang Israel sama Nabi Musa. Makanya mereka mengklaim Palestina itu pendatang, bukan penghuni asli Palestina, Gaza. Makanya mereka mengklaim hari ini mereka harus rebut itu. Nah, itulah yang sampai sekarang, Pak, ada di kitab perjanjian mereka, Pak. Makanya sampai bumi hangus pun mereka nggak bakal meninggalkan Palestina. Ya, dengan sekutunya tentunya Amerika, Pak. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa kadzalika najatu Musa wa ma'amahu wa igraqu Firaun wa mamahu. Begitu juga tanggal 10 tersebut ditenggelamkannya Firaun dan pengikutnya. Wa fihi wulida Isa, Nabi Isa alaihissalam juga dilahirkan pada tanggal 10. Wa fihi rufi'a ila sama, Nabi Isa dikejar-kejar oleh umatnya. Ya, kemudian Allah angkat warupiah ila sama, diangkat ke langit pada tanggal 10 Asyura. Ya, oleh siapa dikejar-kejarnya? Oleh Hawariyin. Ada salah seorang dari 11 murid Nabi Isa, ada salah seorang muridnya yang durhaka kepada Nabi Musa, pengkhianat. Ya. Artinya pengkhianat apa? Di depannya dia taat, tapi di belakangnya dia pengkhianat. Siapa dia namanya? Yudas Iskariot. Ya, di Al-Quran diceritakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Padahal orang-orang Nasrani itu, Hawariyin itu tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu, enggak membunuh. Wa ma salabuhu, itu yang disalib juga bukan Nabi Isa. Walakin subbiha lahum, tetapi kata Allah itu cuma diserupakan saja. Salah seorang murid yang pengkhianat tadi yang bernama Yudas Iskariot, wajahnya diserupakan ketika kepepet itu Yudas, maka wajahnya jadi wajah Nabi Isa. Makanya ditangkap,
diseret-seret, kemudian dipancung dan dibawa disalib. Katanya sebagai penebus dosa. Itu bukan Isa. Ya, makanya diklaim hari ini bahwa Nabi Isa disalib sebagai penebus dosa. Begitu Pak klaim mereka. Padahal Nabi Isa alaihissalam ketika kepepet itu sudah diangkat sama Allah. Wa rufi'a ilas sama wa mutahhiruka ilayya. Nabi Musa diangkat ke langit dan disucikan oleh Allah sampai hari ini belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum merasain meninggal dunia Nabi Isa alaihissalam. Nanti beliau di akhir zaman sebelum dari kiamat mereka turun Nabi Isa bersama Imam Mahdi untuk menyempurnakan ajarannya dan membantai habis orang-orang kafir yang bernama Nasraniyin. Ya, tunggu saatnya ya. Kemudian wa fihi rupiah Idris makanan alian. Kemudian Nabi Idris alaihissalam karena protesnya sama Allah pengen ngerasain surga, lalu diajak ke surga jalan-jalan Nabi Idris. Ya. Enak nggak Pak Nabi Idris, Pak? Kalau kita jalan-jalannya 3 negara keluar negeri paling Pak. Paling jauh paling ke Eropa. Ya, paling jauh ke Atlantik. Ngelihat salju, ya. Itu paling jauh dah. Ini Nabi Idris healingnya, tur wisatanya kemana Pak? Ke surga. Masa Allah. Manusia terhormat Pak Nabi Idris. Udah sampai di surga, keliling surga, semua pintu-pintu surga udah didatangin, udah dicobain makanannya, udah dilihat bidadarinya, ogat turun ke bumi. Pinter banget kata malaikatnya Nabi Idris ini. Pinter kamu Idris kata Allah. Ya harus begitu dia. Subhanallah. Gara-gara ketinggalan Pak, bakyaknya Pak. Jadi udah turun, ketinggalan, balik lagi Pak. Udah sampai di sana, kagak mau turun lagi ke malaikat. Ngadul ini bolak-balik ini malaikat. Ya Rob ini bagaimana nih hambamu yang bandel nih Idris. Udah biarin aja dah. Subhanallah Akbar ya. Sampai sekarang Nabi Idris belum meninggal Pak. Masih di surga. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Subhanallah ya. Wa fihi istawat safinatu Nuh alal jud. Nabi Nuh dianggap orang gila karena atas perintah Allah untuk naik ke Bukit Jud. Itu kalau sekarang berada di mana tuh Bukit Jud? Irak ya. Di Irak bukit yang paling tinggi. Kemudian Nabi Isa naik ke atas. Allah perintahkan untuk nanam pohon. Setelah sekian puluh tahun tumbuh nih pohon gede-gede. Ngapain tuh pohon? Ditebangin tuh pohon. Buat apa? Bikin kapal. Bikinnya di mana? Di galangan? Bukan. Bikinnya di atas gunung. Stres ini Nabi. Ya, Nabi apa? Nabi Nuh. Kata orangnya Nabi Nuh udah mulai gila Nabi Nuh. Masa bikin kapal di atas gunung? Orang mah di lautan. Kan begitu Pak. Ada galangannya. Lantas dorongnya gimana? Nggak pakai akal Pak katanya Pak. Hal ini Allah yang merintahin. Pada tanggal berapa perintah turun? Tanggal 10 Asyura. Bikin kapal, nanam pohon, nebang pohon terjadi pada tanggal 10 Asyura. Wa utiya fi Sulaiman al-mulkul azim. Nabi Sulaiman berhujah kepada Allah ketika, "Hai Sulaiman, aku pilihkan kepada engkau 3 pilihan. Mau harta, mau tahta, apa mau ilmu?" Fakhtaro ilma Sulaiman. Nabi Sulaiman pilih apa? Pilih harta, pilih kerajaan, apa pilih ilmu? Maka dia pilih ilmu. Dengan ilmu dia dapatkan kerajaan, dia dapatkan dunia. Tuh Pak, makanya Bapak kalau dikasih antara duit 1 miliar sama belajar ngaji, saya mau tanya nih. Ini ngaji apa duit? Saya mau tanya. Oh kan, udah pasti Pak. Saya udah tahu jawabannya Pak. Pasti itu jawabannya duit Pak. Selesai duitnya Bapak nggak dapat ilmunya. Tapi kalau Bapak pilih ngaji, ntar duit dapat Pak. Ya kalau nggak dapat mati aja Pak. Subhanallah. Udah beres pasti begitu Pak. Tapi Sulaiman enggak. Nabi Sulaiman, "Hai Sulaiman, saya suruh pilih kata Allah. Ini ada kerajaan, kamu akan jadi raja. Karena bapakmu adalah mantan raja." Siapa bapaknya Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Nabi Daud itu raja Pak. Ya sakti karena mujizat Allah Pak. Besi di mut-mut dipegang-pegang Pak Nabi. Sama Nabi siapa? Nabi Daud Pak. Subhanallah. Yang ngalahin Goliat siapa? Raksasa. Cuma dilemparin doang pakai hancur dia Pak. Nah itu Nabi Daud Pak. Dan putranya Nabi Sulaiman. Ya nasabnya karena darah seorang raja maka dia jadi raja. Makanya ketika disuruh pilih antara raja, dunia, tata, jabatan, apa ilmu. Dia pilih ilmu. Dia udah tahu dia bakal jadi raja. Subhanallah. Pada tanggal berapa disuruh pilih itu? Tanggal 10.
Subhanallah ya. Ini tanggal 10 nih boleh dipuasain, Pak. Ya. Kemudian di jam berapa nih? Jam 6. Ya. Ya, masukin lagi ya. Baik, kemudian wa fi istawat safina Jud wa utiya fi Sulaiman al-mulku wa ukhrija Yunus min batnil hut. Kemudian tanggal 10 juga Nabi Yunus dikeluarkan dari perut hiu, paus. Ya, Nabi Yunus sedikit punya kesalahan sama Allah. Dia kabur dari tugasnya, dia kabur dari dakwanya karena begitu sengitnya perlawanan umatnya. Sekampung dakwah bertahun-tahun, atu juga kagak ada yang beriman sama Allah. Stres Nabi Nuh. Frustasi, kabur, Pak. Nabi aja kabur, Pak. Bagaimana Ustaz? Kalau Ustaz kabur, wajar, Pak. Kalau Ustaz dari ngaji-ngaji ini kabur, stres, Pak. Wajar, Pak. Nabi aja kabur, Pak. Bayangin. Stres, dia kabur, dia naik kapal. Tuh kapal selama ditunggangin sama dia di tengah lautan, kagak jalan, Pak. Dicek satu-satu, ternyata nggak bener ini. Pasti ada yang nggak bener. Akhirnya Nabi Sulaiman nyemplung. Pas dia nyemplung, itu kapal jalan, Pak. Astagfirullahaladzim. Nabi demikian, coba bayangin, Pak. Akhirnya ketika sampai ke lautan, lalu Allah perintahkan kepada Hud, ya, untuk mencaplok. Tapi ikan ini dikasih wahyu sama Allah, dikasih ilham supaya jangan diunyah. Kalau dikunyah, habis itu, ya. Nabi Nuh ya, habis dia, hancur. Makanya nggak dikunyah. Langsung bersemayam di perutnya. Selama berapa hari? 40 hari berada di dalam 3 kegelapan. Satu, gelapnya perut ikan hut, ikan paus. Yang kedua, gelapnya laut. Yang ketiga, ya begitu gelapnya alam kagak ada lampu. Bayangin coba, Pak. Subhanallahu akbar. Sabar nggak Nabi di dalam perut Nabi Nuh? Sabar Pak Nabi Yunus, Pak. Subhanallah. Akhirnya dia baca doanya. Doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu wiridin, Pak. Itu ikan berada di paling bawah palung bumi, Pak. Itu lautan paling dalam, berpuluh-puluh kilo dari permukaan, Pak. Di tempat yang paling gelap, di perut ikan, bayangin coba, sendiri, nggak ada kecuali Allah yang menolong. Dia baca doa, subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Dia baca terus. Akhirnya ikan dimules, Pak, kayak orang mau beranak. Ikan mules kayak orang mau beranak, bagaimana sih, Pak? Mau nggak mau dia akhirnya naik ke atas, dia muntahin ke Nabi Yunus, Pak. Subhanallah. Muntahinnya pas ke pulau, Pak. Alhamdulillah, lahirlah Nabi Yunus dari perut ikan. Pada tanggal berapa itu? Tanggal 10 Asyura. Subhanallah, ya. Kemudian warudda basaru Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub selama berpuluh-puluh tahun karena kesedihan yang mendalam ditinggalkan oleh putranya yang bernama Yusuf. Karena dizolimi oleh 10 saudara-saudaranya. Dipinjam, dibawa, diajak main, nggak taunya dibuang ke dalam sumur. Bajunya dibuka lalu ditaburi dengan darahnya domba. Diciumkan ke wajahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub menangis bertahun-tahun, bersedih, keluar air mata setiap hari, akhirnya buta matanya selama berpuluh-puluh tahun. Peristiwa terjadi kepada Nabi Yusuf sampai beliau diangkat menjadi raja, kemudian beliau mendapat takwil mimpi untuk berjumpa dengan orang tuanya. Ketika berjumpa dengan Nabi Yusuf ciumkan bajunya, lalu matanya melihat kembali. Peristiwa melihat kembali itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Subhanallah. Wa ukhrija Yusuf minal jub. Nabi Yusuf dikeluarkan dari perut bumi, dari sumur. Ya, selama beberapa hari itu pada tanggal 10. Wa kushifa darru Ayub. Nabi Ayub selama 18 tahun menderita penyakit sampai hanya tinggal mulutnya saja. Yang lainnya udah habis ini, udah korengan, udah aduh Masya Allah Akbar. Udah bau, udah korengan, udah gak ada manusia yang mau dekat. Ya, itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya yang ber-18 tahun. Ya, karena Nabi Yunus menerima nikmat 18 tahun. Makanya Nabi Yunus berjanji sama Allah, selama 18 tahun saya nggak minta sembuh dari penyakit saya. Saya mau tanya sekarang Bapak, dari kapan kita dapat nikmat hidup? Nikmat hidup dari kapan kita? Dari mulai lahir sampai sekarang.
ketika dikasih susah, saya mau tanya doanya, bagaimana doanya? Ya Allah, tuntaskan urusan saya. Ya Allah, selesaikan penyakit saya. Kan begitu. Saya mau tanya, sabar nggak itu namanya itu? Ya, itu kita, Pak. Subhanallah. Nabi Ayub nggak begitu, nggak berdoa. Doa terakhirnya cuma apa doanya? Robbi massaniyadurru. Tuhan, ya Allah, terima kasih saya sudah diberikan begini luar biasanya penyakit. Nggak bisa disembuhin, Pak. Nggak ada, ya Allah sembuhkan saya. Belum selesai tugasnya 18 tahun. Ketika 18 tahun selesai, Nabi Ayub disuruh kemana? Ke satu tempat, kemudian mengambil air, lalu selesai sebuah penyakitnya. Bersih semua, subhanallah, Pak. Itu Nabi Ayub 18 tahun. Pada hari apa disembuhkan? Pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa awwalu matorin nazala minas sama'il ardi kana yaumu Asyura. Pertama kali di jagat raya ini turunnya air dari atas, dari awan, turun hujan. Terjadinya peristiwa hujan pertama kali terjadi pada tanggal 10 Asyura. Demikian barangkali yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita menyambung kembali pada kesempatan yang lain, dan harapannya adalah kita tidak lagi menganggap sepele peristiwa-peristiwa pada tanggal-tanggal tertentu pada setiap bulan Islam terutama kali adalah di bulan Muharram, dari mulai tanggal Tasu'a, Asyura, dan tanggal 11. Demikian barangkali kajian sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah perkuat kita dengan ilmu, dan Allah jadikan lurus setiap amal kita dan perbuatan kita, yang pada akhirnya Allah jadikan kita orang-orang yang berilmu dengan beramal dengan ilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penjelasan tentang keutamaan bulan Asyura di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya sehingga kita teringat pesan Nabi bahwa di bulan Muharram mereka ini dengan para umatnya Nabi Musa itu, kemudian Nabi Rasulullah SAW berniat di tahun yang akan datang dia akan puasa 3 hari dan tidak sama. Nah, mudah-mudahan kita semua yang tidak puasa hari ini di tahun depan kita bisa bertemu. Amin. Kita bisa puasa di bulan. Jemaah sekalian, mohon maaf pada hari ini kami tidak bisa mengisi pertanyaan karena ada pengumuman dari ketua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman bahwasanya agenda setiap tahun, setiap bulan Muharram, Yayasan Baitul Hikam akan mengadakan santunan 200 anak yatim dan duafa. Jadi bagi jamaah yang ingin berpartisipasi atau ada rezeki bisa berbagi kepada yatim, anak yatim dan duafa. Dan yang ingin berpartisipasi bisa langsung ke Bapak Farhan atau bisa mengisi list di grup yang nanti akan di-share oleh pengurus. Dan acara tersebut insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 tanggal 25 Juli jam 8 sampai dengan selesai. Dan insya Allah untuk penceramah yaitu Ustaz Rudi Masamuri atau biasa disebut Ustaz Leo. Jadi sekali lagi bagi jamaah yang ingin berpartisipasi, yang ingin berbagi rezeki kepada yatim dan duafa bisa menghubungi Bapak Farhan. Baik, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian satu buah pengumuman untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa membantu caranya berbagi. Dan akhirnya mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan doa waktu majlis, diawali dengan doa syafaat. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Alhamdulillah. dan akhirnya kami mohon maaf segala kekurangan dan jangan lupa kita lain kali berdoa dengan salat. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.